Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan memulai responsif statistika untuk kelautan. Yang pertama, tema kita hari ini adalah tentang statistika, kemudian sedikit tentang data dan bagaimana memperoleh data tersebut. Secara definisi, statistika itu dijelaskan adalah ilmu yang mengumpulkan, menata, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikan dari data menjadi sebuah informasi. Nah, informasi ini nantinya akan digunakan untuk proses pengambilan keputusan. Apa yang dikumpulkan, apa yang ditata, apa yang dianalisis itu merupakan sebuah data atau sekumpulan data yang bisa kita definisikan juga sebagai sebuah istilahnya statistik. Jadi statistika itu mengumpul ilmu tentang statistik. Statistika itu dibagi menjadi dua cabang besar. Pertama adalah statistika deskriptif. Itu yang dipelajari dalam statistika deskriptif adalah penyajian data, ukuran pemusatan, ukuran penyebaran, angka indeks, deret berkala, dan peralahan. Sedangkan di statistika inferensial yang dipelajari tentang peluang, teori keputusan, metode sampling, teori pendugaan, pengujian hipotesa, regresi dan korelasi, statistika non parametrik. Nah, di sini ada contoh statistika deskriptif. Pada contoh pertama, kenapa kita menganggap bahwa contoh pertama ini adalah statistika deskriptif? Tadi kita lihat definisinya. Statistika deskriptif itu dia hanya menyajikan data saja. Nah, pada contoh yang pertama ini, angka 75% ini dihitung dari data misalnya 5 tahun yang lalu. Jadi, ada data 5 tahun yang lalu, kemudian dihitung, kemudian dibandingkan setelah adanya penyuluhan dari misalnya dinas, dia akan naik 75%. Dan ini merupakan hasil dari perhitungan. Jadi bukan menduga. Yang kedua, berdasarkan hasil survei, luas tambak meningkat 3% setiap bulan. Nah, angka 3% itu diperoleh dari ketika kita menghitung luas tambak di bulan sebelumnya. Jadi kan di bulan sebelumnya kita menghitung luas tambaknya, kemudian di bulan berikutnya kita hitung lagi luas tambaknya, ternyata ada kenaikan 3%. Jadi 3% ini diambil dari data yang sudah dikumpulkan, bukan diduga. Jadi statistika deskriptif ini adalah menyajikan data yang sebenarnya, data yang berasal dari perhitungan, bukan dari pendugaan. Selanjutnya, nah, di statistika inferensial, apa bedanya dengan statistika deskriptif? Dengan dicanangkannya gerakan makan ikan, konsumsi rata-rata penduduk tahun 2023 mencapai 40 kg per tahun. Contoh kedua, bahwa kenaikan jumlah mahasiswa sebesar 5%, maka 5 tahun mendatang mahasiswa akan mencapai jumlahnya 550. Ada dua kesamaan di sini.
Jadi angka 40 kg per tahun dan 550 orang ini adalah angka yang belum terjadi. Nah, angka yang belum terjadi itu artinya apa? Angka yang merupakan pendugaan. Angka yang merupakan peramalan. Nah, karena dia merupakan pendugaan dan peramalan, maka dia masuk ke kategori statistika inferensial. Jadi angka 40 kg per tahun itu bukan merupakan hasil pengukuran, tapi merupakan hasil perhitungan untuk menduga, atau bisa saja merupakan sebuah harapan. Nah, benar tidaknya nanti tahun 2023 baru dihitung. Kemudian yang kedua, nah ini contohnya 550 orang. Jadi informasi ini menunjukkan kekhawatiran yang belum tentu benarnya. Jadi 5 tahun yang akan datang apakah benar 550 orang. Jadi kalau belum benar terbukti dia merupakan sebuah pendugaan, maka bisa disimpulkan bahwa pernyataan ini merupakan pernyataan statistika inferensial. Bisa memberikan contoh yang lain? Nah, tadi statistika adalah ilmu tentang data. Nah, data itu apa sendiri? Untuk bisa menjadi sebuah informasi, maka data itu harus memenuhi persyaratan tertentu supaya data itu bisa dikatakan baik. Yang pertama, data harus akurat. Jadi kalau mengukur harus tepat. Jadi misalnya menghitung atau mengukur berat benda yang kecil, jangan menggunakan alat ukur yang ketelitiannya besar. Data harus representatif. Kalau kita melakukan dengan sampling, misalnya dari satu kelas, misalnya 40 orang, ya harus minimal setidaknya 10% atau 15% dari jumlah anggota kelas. Kalau hanya mengambil satu, berarti tidak bisa mewakili. Kemudian data harus relevan. Relevan artinya dia sesuai dengan apa yang diinginkan. Kalau misalnya berkaitan dengan data berat badan, ya yang diukur adalah berat, bukan panjangnya. Data harus tepat waktu atau up to date, berasal dari pengukuran yang paling baru. Nah, berdasarkan kategorinya ada beberapa jenis data. Berdasarkan waktunya, ada data yang runtut waktu pengukurannya, ada yang hanya satu waktu. Yang runtut ini disebut time series data, yang satu waktu cross section data. Berdasarkan sumbernya, ada data primer, ada data sekunder. Kemudian berdasarkan cara pengukurannya, ada data kualitatif, nominal, dan ordinal. Dan data kuantitatif itu meliputi data interval dan data rasio. Nah, berdasarkan cara memperoleh datanya, tadi ada data primer dan data sekunder. Apa itu data primer? Data yang dikumpulkan sendiri oleh si peneliti. Bisa dari kuesioner, bisa dari wawancara, bisa dari pengukuran langsung. Kemudian data sekunder adalah data yang digunakan oleh pihak lain yang bukan dari data si peneliti. Bisa dari perpustakaan, dari buku, dari jurnal, surat kabar, dan sebagainya. Ini data menurut cara memperolehnya. Kemudian berdasarkan waktunya, ada data time series.
Kalau data time series ini adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu. Jadi setiap periode waktu itu diukur. Misalnya mulai tahun 2000 sampai 2011. Kalau data cross section ini hanya satu waktu, jadi hanya digunakan pada satu waktu saja. Kemudian data kualitatif, skalanya ada yang nominal, ada yang ordinal. Dan data kuantitatif ini skalanya interval dan rasio. Nah, data kualitatif ini adalah data yang berupa pendapat saja atau judgment, sehingga tidak berupa angka, tapi lebih banyak berupa kata atau kalimat. Sedangkan data kuantitatif ini data yang berupa angka atau bilangan. Kalau data kualitatif adalah non-numerik, data kuantitatif adalah data numerik. Kemudian skala data. Yang pertama, skala nominal. Ciri dari skala nominal itu hanya membedakan saja. Misalnya, nomor rumah 13. Makna dari 13 ini adalah dia hanya membedakan dengan rumah sebelumnya, nomor 12, rumah sesudahnya, nomor 14. Kemudian nomor mahasiswa atau NPM misalnya. Nah, itu hanya membedakan antara satu mahasiswa dengan yang lainnya. Nomor telepon atau pengkodean. Kalau pria kodenya 1, wanita 2 misalnya, dan seterusnya. Jadi skala nominal itu dia tidak membedakan, tidak memiliki arti yang atau memiliki nilai. Uang misalnya, lembar uang 1000, 10.000, 50.000, 100.000 itu hanya membedakannya saja antara satu uang dengan uang yang lain. Kemudian ordinal urdu. Ini menunjukkan adanya peringkat. Misalnya juara pertama itu nilainya 1, juara kedua 2, juara ketiga 3. Kalau lulus SD itu nilainya 1, lulus SMP itu diberi nilai 2, lulus SMP nilai 3, dan seterusnya. Nah, karena dia menunjukkan peringkat, maka jarak antara misalnya dari juara pertama, juara kedua, juara ketiga itu tidak harus sama. Boleh sama, boleh juga tidak. Jadi tidak masalah apakah dia sama atau tidak sama. Kemudian ada skala interval. Nah, kalau skala interval ini menunjukkan peringkat, ada kesamaan dengan ordinal, hanya membedakan adalah pada skala interval itu jaraknya harus sama. Jarak skalanya harus sama. Misalnya temperatur 25, 26, 27. Jadi jarak dari 25 ke 26 itu harus sama. 26 ke 27 harus sama. Nah, untuk skala interval itu tidak harus memiliki nilai 0 murni. Jadi tidak ada nilai 0 murni. 0 murni itu artinya ujung dari nilainya itu adalah 0, ujung terendahnya. Jadi dia bisa lebih kecil dari 0. Kemudian skala rasio. Ini bedanya dengan interval adalah skala rasio ini memiliki titik 0 tulen atau 0 murni. Nah, 0 ini menunjukkan artinya tidak ada jumlahnya atau kosong. Kalau interval, misalnya temperatur 0 derajat itu bukan berarti tidak ada temperaturnya, tapi nilainya adalah 0. Kalau rasio nilai 0 ini menunjukkan
dia tidak ada atau kosong. Jadi kalau kita simpulkan, data berdasarkan skalanya, kemudian jenisnya, data kualitatif, skalanya nominal dan ordinal, apakah ini menunjukkan perbedaan? Ya, sebagai pembeda, jadi keempat skala ini sebagai pembeda. Apakah menunjukkan peringkat? Ya, hanya untuk skala ordinal, interval, dan rasio. Jaraknya sama, hanya untuk interval dan rasio. Memiliki nilai 0 to len itu untuk rasio. Ada nilai positif dan negatifnya hanya untuk interval dan rasio. Bisa dikali, bisa dibagi, itu hanya untuk rasio. Nah, bagaimana skala pengukurannya? Jadi, ringkasan tadi, skala nominal hanya untuk memberikan kategori, skala ordinal itu menunjukkan adanya pemeringkatan, skala interval itu mengandung sifat ordinal dan mempunyai jarak atau interval, skala rasio mempunyai sifat nominal, ordinal, interval, serta mempunyai nilai absolut dari objek yang diukur. Jadi skala rasio ini yang paling tinggi karena memiliki ketiga sifat dari skala sebelum. Itu saja acara responsi kita hari ini. Jika ada pertanyaan bisa diajukan di kolom forum kita. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.